Assalamualaikum ya malaikat jangan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul gaib. Assalamualaikum ya miftahul gaib. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islam wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali adalah jiwa kita dikembalikan oleh Allah pada jasad. Adalah dikembalikan kepada kita adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Semoga hari ini lebih baik, dan baginda Nabi selalu mengajak kepada kita hari ini lebih baik dari kemarin dan esok lebih baik dari hari ini. Hari ini lebih berkah dari kemarin dan esok lebih berkah dari hari ini, dari semua ya. Karena manusia itu harus berubah ya. Kalau tidak berubah atau perubahannya menjadi lebih buruk, berarti manusia itu akan mendapatkan penderitaan ya. Karena ujian yang akan kita lewati setiap waktu adalah berbeda dan akan semakin meningkat ya. Oleh karena itulah sahabat, marilah dengan konsep sadar, tenang, dan insya Allah senang. Karena orang yang sudah tenang, sadar itu akan tenang. Kenapa manusia tidak tenang? Ya, karena tidak sadar sesungguhnya. Banyak kita melaksanakan ibadah, sholat, puasa, dzikir, tapi tidak melahirkan kesadaran, ya. Dan tidak ada perubahan tadi, karena terlalu dalamnya, terlalu tebalnya kemelekatan adalah terlalu adanya, perasaan adanya wujud diri. Itu sebetulnya. Karena tidak mengerti tentang konsep ketuhanan, bahwa pada dasarnya kita ini adalah sekali lagi bahwa sebetulnya bagi anda ya, orang Islam yang belajar sifat 20 jelas. Yang boleh wujud hanya Allah. Sifat yang zat wajibul wujud adalah hanya Allah. Maka seluruhnya makhluk ini adalah, dan Allah itu dalam ya. Dan seluruh makhluk ini adalah hanya bayangan tadi semua. Maka wujudnya bukan wujud tadi, hanyalah dalam permainan Tuhan. Hanyalah candaan Tuhan. Tadi, hanyalah kisah Tuhan. Dia mau bercermin, ada, nggak bercermin, tidak ada. Itu saja. Dia mau dohir, hilangkan semuanya kita. Dia mau batin, adakan. Itu saja. Hanyalah permainan Tuhan. Maka jangan lagi punya anggapan bahwa dulu Tuhan itu adalah hanya ada sendiri. Kemudian Tuhan membuat kisah kehidupan. Nanti di penghujungnya adalah akan dibuat
kiamat. Setelah itu adalah akan dibuat yang ibadah yang nurut pada Tuhan ditaruh satu kampung surga. Tapi kemudian yang tidak ibadah ditaruh di kampung neraka. Habis itu Tuhan tidak ada kerja. Tidak demikian sahabat konsep kehidupan. Karena alam ini sendirilah perwujudan Tuhan itu sendiri. Maka alam ini adalah tidak akan tidak ada. Karena merupakan manifestasi dari wujud Tuhan itu sendiri. Jadi pahami tentang manifestasi. Bahkan kita manusia adalah mazharnya, kenyataannya. Ainullah, wujudullah. Dan akan terus begitu. Ya. Jadi jangan dianggap Allah itu sosok makhluk yang iseng membuat kisah kehidupan. Tidak demikian. Ya. Itu berseberangan dengan hukum-hukum tauhid. Tadi semua. Ya. Jadi maka inilah dulu perdebatan Imam Ghazali dengan Ibnu Rus. Dan kalau hari ini mereka berdua ada, maka barangkali Ibnu Rus akan bangga. Karena kata beliau, alam ini ala-alamu mir'atu al-haq. Dan akhirnya Imam Ghazali mengakui kebenaran Ibnu Rus. Dan kemudian oleh Ibnu Arabi. Orang yang luar biasa memahami hukum-hukum alam. Ya. Luar biasa beliau memahami tentang hukum-hukum tentang bagaimana alam ini adalah kenyataan manifestasi perwujudan Tuhan itu sendiri. Hanya akan ada dan tidak ada saja. Maka tadi seperti manusia, seperti siang dan malam. Seperti kita hidup dan mati. Hidup pasti mati. Habis mati hidup lagi. Tadi makanya kenapa kullu nafsin da'iqah. Da'iqah itulah mencicipi tadi semua. Kan kemarin kita sudah bahas tentang hanya tinggal manusia keluarnya ruh dari jasad al-mal'un atau almarhum. Harus ya ada. Kalau seandainya dia makhluk jasad, ya di dunia ini pun sudah neraka makhluk jasad itu. Karena berarti sudah keluar konsepsinya. Karena makhluk jasad itu berarti dia merasa wujud. Dia merasa ada. Padahal Allah SWT katakan kanallahu wala syai'ama wa huwal ana ala ma'alai. Dahulu Allah itu sendiri saja. Dalang itu satu. Adapun makhluk di sini adalah ibaratkan peti yang dibuat oleh dalang untuk dia bermain. Tadi semua. Makanya dia kadang-kadang masukin ke peti, kadang-kadang dikeluarin dimainin bareng sama dia, kadang-kadang masukin ke peti, ya sama aja pada dasarnya. Karena ini kepermainan Tuhan. Tuhan sedang ingin menyatakan keberadaannya, maka makhluk ini adalah manifestasinya, perwujudannya semua. Nah, bagi manusia yang kehidupan ini seolah seperti itu, ya kalian neraka sendiri. Kalian neraka sendiri, bahkan tidak ikut permainan Tuhan. Padahal kalau kita mengerti, ikut permainan sandiwara Tuhan, mengikuti adalah pola, bagaimana Tuhan bermain, sebenarnya kita ini tenang hidup ini. Tadi semua. Itulah orang sadar. Yang sadar itu, yang mengerti bahwa hidup ini permainan Tuhan, gitu loh. Tadi semua. Diadakan dan sama saja. Anggaplah dunia ini adalah sebuah kerajaan wayang. Dan Asep Sunandar katakanlah almarhum, ya teman Abah, semoga beliau dimuliakan oleh Allah. Tadi semua. Jadi Tuhan yang menciptakan kehidupan. Tadi semua. Maka di dalamnya satu peti itu adalah tokoh-tokoh yang diciptakan oleh dalang. Sama saja seperti kita. Tapi kita juga harus paham, ya, bahwa seluruh gerak yang ada pada peti itu hanya gerak kalau digerakkan oleh dalang. Tadi semua. Kemudian juga tidak ada kalam yang keluar dari satupun tokoh di dalam kotak wayang itu kecuali kalam dalang. Yang baiknya dalang, yang buruknya dalang. Tadi semua. Baik dan buruk untuk si wayang memahami permainan saja. Tadi semua. Mau dimainin jadi Rahwana boleh. Mau dimainin Arjuna boleh. Tadi semua. Tadi. Inilah yang kita harus paham tadi semua. Makanya tadi budaya paling tua adalah di Pulau Jawa ini adalah Jawa Timur dengan wayang kulit, Jawa Tengah dengan wayang orang, Jawa Barat dengan wayang golek, karena memang itulah para sunan-sunan Wali Songo. Dan juga buat teman-teman PWI, jangan ngaku sebagai Wali Songo, tapi pola pikirnya masih Ba'alwi gitu kan tadi semua. Pola tauhidnya masih Ba'alwi, pola pikir ketauhanannya masih Ba'alwi. Nah, inilah tadi semua. Bahkan cara syariatnya juga
tadi semua. Kita ini sudah tadi. Nah inilah ya, pahami. Jadi kalau seandainya sedang dipegang oleh dalang, barulah wayang itu hidup. Ya, katakanlah Asep Sunandar itu mau berangkat, mau mainkan sebuah kerajaan kehidupan. Wayangnya ditaruh di peti semuanya. Tadi semua. Arjuna di situ, Cepot di situ, Dewala di situ. Peran baik, peran buruk, tumpukin jadi satu. Dan tak ada yang bersuara. Tak ada yang perang. Tak ada yang berantem. Tak ada yang saling benci. Jadi semua. Ya, paham itu. Ya. Pada saat Tuhan ingin memainkan dramanya, ya, ingin memainkan kisahnya, tadi semua, maka yang harus dipahami adalah tadi semua. Maka dia buatlah kisah tadi semua. Berbagai kisah dibuat tadi semua oleh dalang. Maka 16 ayat dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Sebetulnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan Tuhan. Jadi semua laibun dan laha, semuanya permainan Tuhan. Bahkan ayat yang lain, wa mal hayatud dunya illa masaul gurur. Iyalah, fata morgana, antara ada dan tidak ada. Nah ini yang harus dipahami kayak tadi semua. Maka orang yang merasakan dunia ini seolah-olah nyata, itulah ketebalan jiwa sebetulnya. Ketebalan jiwa yang berpenyakit tadi semua. Tadi apalagi sudah dibuat doktrin seolah-olah di awal Tuhan hanya sendiri menciptakan kehidupan, kemudian nanti dibikin kiamat, kemudian nanti masuk kampung surga, kampung neraka, habis itu dalang bengong lagi. Nggak begitu. Tadi semua. Dan apalagi Tuhan itu sudah tajali tadi semua. Sudah nyata, sudah wujud. Masa mau digulung ulang tadi semua. Makanya akan berlakulah hukum alam. Hukum fisika tadi semua ya, hukum energi berlaku, hukum cahaya berlaku. Makanya kenapa orang-orang yang sekarang ini eksis di dunia ini adalah mereka-mereka yang mengerti itu mengerti ilmu cahaya, ilmu energi, ilmu gelombang, ilmu kuantum. Nah, itulah yang akan eksis. Nanti sisanya ini karena sudah masuk pada gerbang portal baru, maka manusia ini nanti pada saat dunia ini akan hancur, akan diganti dengan makhluk baru. Tadi semua ya, makhluk-makhluk yang tidak berguna yang sekarang ini akan tereliminasi. Ya, inilah akan terjadi dengan penyakit ya. Hati-hati, nanti akan ada wabah virus yang akan datang. Tadi semua adalah mengeliminasi manusia-manusia yang tidak berguna sebetulnya tadi semua ya. Karena dia selalu tidak mengerti permainan dalang tadi semua. Maka inilah yang harus dipahami bahwa sesungguhnya yang harus ditanamkan pada diri kita bahwa segalanya ini hanyalah manifestasi perwujudan Tuhan, permainan Tuhan, drama Tuhan, tadi semua. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita. Maka kembalikan pada Tuhan permainannya. Maka itulah kalau manusia tidak mengerti, padahal kanallahu wala syai'a ma'ahu wa huwal ana ala ma alaikan, dahulu Allah ada sendiri, sekarang pun sendiri. Sama kayak dalang mah sendiri terus. Wayangnya di mana? Di peti ditaruh. Cuma kadang dihidupkan pada saat dipegang. Madalang wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tadi semua. Habis itu habis main taruh lagi di peti. Besok bangkitkan lagi ya. Begitu kehidupan juga. Hidup mati, hidup mati. Tulijul laila bin nahar. Cuma tadi karena agamanya sudah doktrin, nggak ngerti. Allah berkati 238 ayat dalam Al-Quran mengatakan kamu balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini, main lagi. Dalang ingin main, buka lagi petinya. Begitu. Hanya ganti cangkang saja. Cuma sadar-sadar. Minha tuhyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Di sini kamu dilahirkan. Dari apa di sini dilahirkan itu? Dari 4 unsur. Narun, hawaun, maun, turobun. Wadi, madi, mani, manika. 4 unsur aja. Alif, itu sebetulnya unsur alif, lam, ha. Yang akan membentuk menjadi mim, ha, mim, dal, Muhammad. Karena tadi nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Alif lam lam ha dari narun, hawaun, maun, turobun. Berbalik menjadi turobun, maun, hawaun, narun. Jadi itulah Allah dan Muhammad itu seperti gula dan manis. Tadi yang batin di sebaliknya, yang dohir Muhammadnya. Tadi semua ini nggak paham-paham juga manusia. Tadi semua itulah akhirnya di dunia neraka sendiri kehidupannya. Tadi semua, wah ngayal semua. Akhirnya diciptakan. Karena dia kenyataan Tuhan, dia yang menciptakan kesulitannya sendiri.
apa yang dipikirkannya, apa halaan napas yang masuknya, kebusukan, kebencian, dendam, dengki, ya itulah yang mencelakakan dirinya sendiri. Maka Quran, hadis, sunnah mengajak kita baik, memaafkan, mencintai, membagi. Itulah melahirkan takhallaqu bi akhlaqillah. Melahirkan sifat Tuhan dari semua. Adapun orang banyak masih butuh dengan apa-apa, tapi yang di otaknya adalah, yang dipikirkan adalah justru sebaliknya. Kesulitan-kesulitannya. Nah inilah. Masuk bertorikoh, bermursyid, dianggap mursyidnya itu adalah kayak dewa gitu kan tadi. Nabi Muhammadnya saja nggak bisa nolong saudaranya. Tadi semua. Mana ada mursyid kamu itu bisa nolong? Siapa mursyid kamu itu? Mursyid kamu itu manusia. Manusia itu semua la wala wala quwata. 7 ayat dalam Al-Quran. Ahmad Nabi Muhammad yang di Madinah itu tidak bisa memberikan syafaat. Allah sudah mengatakannya. Ingat, dalang itu hanya satu. Dalang itu hanya satu. Dalang hanya satu. Dan dia sudah mengutus nurnya. Nur Muhammad itulah Muhammad yang bisa memberikan syafaat. Yang ada pada seluruh makhluk itu. Coba rubah paradigmanya. Tadi semua. Bagaimana mungkin yang meninggal akan nolong kamu? Oh, dia aja nggak mempertahankan nyawanya, nggak bisa. Tadi semua. Yang tidak akan meninggal tadi. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Dia yang Muhammad yang bukan bapak dari seseorang. Yang tidak akan meninggal. Karena dia perwujudan Tuhan. Ini juga nggak pernah dirubah-rubah ya tadi. Bagaimana orang yang meninggal mau bisa syafaat sama mursyid apa semua juga. Nah inilah beragama dongeng tadi semua ya. Nah inilah orang Islam tuh, lihat yang nggak percaya dengan mereka, lihat makmur hidupnya. Finlandia, Denmark, Swiss, semua negara-negara yang maju-maju itu. Nah di semua kalian yang nguplek ya sholawat tapi nggak ngerti sholawat pada apa. Nah inilah ya. Padahal kata Abah sih hikam begitu jelas atau ilah itu luar biasa ya. Jadi inilah ya yang harus dirubah paradigmanya. Muhammad selalu bersama kita, Rasulullah. Maka tadi kata Abah, hari ini mari kita tumbuhkan pohon berkah yang ada pada diri tadi semua ya. Jadi kita tumbuhkan. Karena kalau tidak demikian apa kata, kalau kita jadi manusia jasad ya, kita akan menderita ya, akan terhijab ya. Padahal katakan ada al-haqqul laisa adalah bimahjubin wa innamal mahjubu anta anin nadhari ilaih idlau hajabahu syai'un lasatarohu mahajabah. Walau kana lahu satirun lakana liwujudihi hasir. Banyak kalimat dalam hikam ini ya. Makanya kemudian barusan Abah mana yang barusan udah dibuka. Jadi intinya adalah dikatakan oleh Syatodilal tadi, la tastagrib wuku al aqdari madum fi hadhihi dar fa innaha ma abrozat illa ma huwa mustahiku wasfiha wa wajibun atiha. Janganlah engkau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran selama engkau berada di dunia, selama engkau makhluk jasad. Karena selama engkau makhluk jasad, maka sesungguhnya kesukaran itu wajib ada. Maka itulah tadi waktu la ilaha illallah adalah Muhammad wujudullah. Berarti kita harus selalu sadar tentang Nur Muhammad. Dohir kita Nur Muhammad, batin kita Nur Muhammad. La ilaha illallah. Tidak ada dia. Aku bukan jasad, aku bukan hati, aku bukan perasaan, aku bukan pikiran, tapi aku adalah ruh. Aku Muhammad. Kalau kamu ingin bersama Allah, hanya Muhammad yang selalu bersama kekasihnya. Tadi semua. Ruhmu itulah Muhammad. Maka dalam hadis qudsi, Adam Abu Jasad, Muhammad Abu Ruh, tuh. Allah Abu Hayat. Ya, cuma 3 aja. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Dan ada semuanya pada kita. Tadi semua. Maka disinilah sekarang kenapa kata Abah juga. Orang Islam lah yang terpuruk. Tadi semua. Hancur Libya, hancur Afghanistan, hancur tadi Suriah, hancur nanti Mesir bentar lagi. Hancur Iran. Sebentar lagi Arab Saudi, Kuwait, Abu Dhabi, habis minyaknya belangsak semua tuh. Nah, karena mereka nggak bisa apa-apa. Nah inilah ya harus dipahami oleh kita. Karena kemudian dikatakan la tastagrib wuku ala aqdari madum tapi hadidar fa innaha ma abrozat illa ma huwa mustahiqu wasbiha wajib. Jangan kau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran. Ini satu ilah sudah luar biasa. 700
Masehi sudah luar biasa. Ini sudah kalam, bukan kalam ilhami lagi. Sebetulnya sudah wahyu sebenarnya. Ini makanya Abah selalu pegang hikam itu karena kata Abah, ini ulama yang benar-benar sudah keluar dari dirinya. Sudah al-mutu qabla antamutu. Bukan kalam diri, illa wahyu yuha. Keluar dari jiwa yang paling dalam. Dan hari ini pun masih ada orang kayak begitu. Kalau dia mampu melepaskan jasad luarnya, kemelekatannya, tadi semua. Jadi janganlah engkau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran selama engkau berada pada jasad, gitu loh. Tadi semua. Maka napikan. Nah tadi, karena itulah kenapa pendiri bangsa, kata Abah juga, bangunlah jiwanya yang dalam dulu. Bukan bangun yang luar dulu, keinginan yang luar dulu. Ini manusia sekarang kebalik, yang diolahnya raganya, bukan jasad, bukan jiwanya. Sekolah yang dibangun jasadnya. Ilmu yang dibangun otaknya, tidak dibangun kolbunya. Padahal pendiri bangsa sudah menyuruh bangunlah jiwanya. Tadi semua, ya. Jadi dikatakan adalah selama kamu karena sifatnya jasad begitu. Kan dikatakan adalah fa innaha ma abrozat illa ma huwa mustahiku wasfiha wajibunatiha. Karena dunia jasad ini melahirkan selain apa yang merupakan kelayakan, sifat konsekuensinya. Dan tubuh ini ada suka, tidak suka, enak, nggak enak, untung, nggak untung. Inilah tubuh dari semua, ya. Maka dijelaskan lagi oleh Syatoilah, ketika mata waqqafa matlabun anta tolibu birobika, permintaan tidaklah tertahan selama engkau minta dengan jiwamu, dengan ruhmu, dengan batinmu. Nah, kalau bila cara Allah itu nggak berpisah dengan kita. Jadi kalau jiwanya benar, otomatis raganya juga akan benar tadi semua. Tapi kalau raganya dipaksa benar kayak apa, selama jiwanya tidak benar, tidak akan pernah benar tadi semua. Karena memang raga itu sama dengan sifat dunia ini selalu menunjukkan sifat yang keberadaan aslinya. Jengkelan, marahan, keselan, tadi semua iri, dengki, hasud, ria, itu sifat dasar. Sifat iblis itulah ini. Makanya tadi yang nggak sujud itu ini. Waktu Adam diciptakan, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Malaikat itu tunduk semua. Yang batin tunduk pada hidup. Pada saat hidup ditiupkan, mata timbul penglihatan, telinga timbul pendengaran, mulut timbul kalam, kaki timbul gerak. Tapi tubuh melawan. Illa iblis. Tuh, nah iblis itu. Inilah Namrudnya yang tidak mau sujud pada Ibrahim. Inilah Musa yang tidak mau sujud pada Musa. Inilah Fir'aun yang tidak mau sujud pada Musa. Inilah ikan Nun yang tidak mau, yang nelen ikan Nabi Yunus. Inilah buah Ashabul Kahfi yang menelan jiwa Ashabul Kahfi 309 tahun. Itu kan sebetulnya isyarahnya yang Allah ajarkan pada kita. Maka kalau selama kita berada pada kondisi jasad, maka matinya juga al-mal'un. Dan dia akan menerima amal dari tangan kiri. Tadi semua. Itu maksudnya Nabi, orang yang menerima amal dari tangan kiri adalah makhluk yang dengan jasad. Tadi semua. Karena jasad itu adalah musuh Allah, gitu loh. Kamu wujud, dia pasti melawan dia. Karena yang boleh wujud hanya dia. Itu kan masalahnya di situ. Berarti kembalikan frekuensi kita kepada ruh. Karena kita ini adalah ditiupkan. Ruh itu ada cipratan. Maka kenapa dalam penciptaan, kata Abah juga, ada bada'a, ada kholako, ada ja'ala, ada ja'alna, ada anjalna, ada najalna. Itu lain-lain maknanya itu. Nah inilah yang namanya dikatakan mata waqqafa matlabun anta talibuh bi rabbika. Tidaklah tertahan selama permintaan dengan ruhmu, karena ruhmu adalah Muhammad dan Muhammad kekasih Allah. Makanya tadi la ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad adalah nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad kembalikan pada Muhammad. Tabayatubu taubatan. Semuanya berasal dari Muhammad. Bikana makana, biyakunu mayakunu, pawujudul awal mimpi. Semuanya dari titik yang sama. Titik Muhammad itu. Tadi. Makanya la ilaha illallah sampailah. Kun sholli ala Muhammad. Segala ada karena adanya Muhammad. Tapi Muhammadnya harus benar dulu. Tadi semua.
Jangan Muhammad yang dianggap yang meninggal. Tapi walakin Rasulullah. Yang kata Allah, wa'lamu anna fikum Rasulullah, di dalam dirimu ada Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang untukmu Rasul di zamanmu, pada jiwamu, pada dirimu. Kalau nggak berubah begitu, kita tidak akan pernah berubah. Tadi semua, ya. Maka dikatakan tadi adalah, tapi walata yasyara matlabun anta tolibu binafsika, tidaklah permintaan itu akan mudah kalau seandainya kalau seandainya bersandar pada dirimu, jasadmu itu. Bagaimanapun jasad bangkai ini disandari. Ini sadar nggak sadar kita telah menjadikan Tuhan. Kita ini, tubuh kita telah dijadikan adalah sapinya si Samiri. Disembah jasad kita, diikuti jasad kita. Nah, inilah manusia tadi semua. Malah orang-orang sana yang sadar napas. Nah, sebetulnya kalau sadar napas itu nggak perlu agama. Agama itu ciptaan manusia kok. Tadi semua. Kalau kalian paham. Tadi semua. Baru ada 3.000 tahun agama itu. Manusia sudah hidup 1,5 juta tahun. Ya. Maka disinilah sesungguhnya yang sing penting itulah tadi. Makanya kenapa Allah pun menyuruhnya adalah ilahu wahid. Siapapun yang memiliki anggapan Tuhan itu hanya satu, yang menghidupkan hanya Dia, dorau wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusuro. Bagaimanapun cara menyembahnya. Karena cara itu adalah buatan makhluk juga. Tadi semua. Ini juga jangan selalu inilah manusia di akhir zaman ini kayaknya Tuhan itu kayak makhluk. Mesti tahu kepada tadi kata Abah juga. Kalau Tuhan yang kamu anggap itu seperti makhluk, ini Tuhan, ini Jibril, ini Muhammad, lagi ada gua Hiro. Hei Jibril, anterin nih ayat, coba pikirin. Coba pakai kaidah mantek tadi semua. Kaidah tauhid tadi semua. Betulkah seperti itu sistem ketuhanan? Berarti Tuhan itu ada mengutus seseorang tadi semua. Seolah-olah di luar gitu loh. Ini Allah, ini Jibril, ini Muhammad. Coba pikirkan. Secara syariatnya boleh begitu. Tetapi hakikatnya orang-orang beritikad begitu ngaco. Pada saat ada diskusi antara malaikat, iblis, Adam, di situ Allah itu satu. Itu ngomongin tubuh, ngomongin hati, ngomongin ruh, ngomongin sir. Yang Allahnya sir, yang iblisnya jasad, tadi semua. Malaikatnya adalah ruh, tadi semua. Adamnya adalah nur, jiwa, yang satu lagi adalah ruh. Jadi dalam tubuh yang satu diskusinya. Jadi bukan di sini Allah, di sini Ibrahim, di sini Allah, di sini iblis, di sini malaikat, di sini Adam. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruh faqa'u lahu sajidin. Itu semuanya satu. Ya iblisnya ya kamu, Adamnya ya kamu, Allah ya kamu, malaikatnya ya kamu. Di bagian tubuh kita ada yang sujud, ada yang nggak sujud. Tadi semua. Itulah tentang syariat, hakikat, makrifat sebenarnya. Tentang jasa, melihat afalnya, melihat asmanya, melihat sifatnya, melihat zatnya. Itu tuh ngobrol tadi itu. Allah berkisah tentang suruh sujud antara iblis, malaikat kepada Adam. Tadi semua. Suruh sujud pada ruh. Maka kata Allah, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruh faqa'u lahu sajidin. Aku tiupkan tuh ruhku pada Adam. Aku tiupkan ruhku pada Adam. Sujudlah pada ruhku itu. Faqa'u lahu sajidin. Tuh. Fasajadal malaikat itu semuanya sujud. Yang tunduk pada urip itu malaikat namanya. Mantap malaikat. Maka tadi Jibril di matamu, Mikail di telingamu, Israfil di mulutmu, Ijrail di hidungmu. Kamulah perwujudan manifestasi Tuhan itu. Masa Tuhan yang qiyamuhu binafsihi yang mukhalafatul hawadis butuh 4 orang itu? Aduh, ini orang Islam. Ini Allahnya, ini Jibril, ini Mikail, ini Israfil. Coba. Kan Tuhannya itu apa? Tadi semua. Inilah kebodohan. Kalah sama Buddha kita ini. Kalah sama Hindu. Hindu aja udah mengerti. Brahma, Shiva itu dalam satu tubuh. Tadi semua. Lihat baca kitab Tripitaka, kitab Weda. Maka kenapa sekarang mereka yang sadar napas, di Korea, di Cina, di mana semua, sukses semuanya. Karena memang di dunia inilah surga.
Tadi semua. Tadi semua. Kenapa pencipta-pencipta motor, mobil, pesawat terbang, segala teknologi, komputer, HP, mereka semua yang kalian sebut kafir itu, kenapa tubuhnya digunakan Tuhan? Karena mereka sadar Tuhan. Kalian yang tahu nama tapi nggak ngerti Tuhan. Kalian tahu nama Muhammad, nggak ngerti Muhammad. Cuma dongeng aja kerjanya itu. Surga, neraka, pahala, bid'ah. Coba. Hidup kayak apa, kayak begitu. Ya silakanlah semua, ya kata Abah juga, yang nggak mau dengar Abah nggak usah dengar, pergi jauh-jauh dari semua. Yang mau dengar saja, nggak usah bikin komen macam-macam dari semua ya. Bahagia buat kamu, celaka buat kamu, menderita buat kamu. Buat apa kamu rusak jari kamu? Buat apa kamu rusak taman? Nah inilah sebetulnya tadi orang kita ini tadi semua busuk di sininya itu tadi semua. Maka tidak ditumbuhkan pohon duriyun yukodumin sajarotin mubarakah. Tadi semua kebencian, tadi semua ya. Tadi Abah kemarin kisahkan tentang bagaimana di negara orang sekarang yang dulu kita sebut penjajah Belanda itu, Abah merasakan justru mereka lebih Islami dengan walaupun tidak seperti sholat kita. Karena memang di dalam Quran juga sholat itu tidak seperti emang begitu. Akimi sholat, akoma apa namanya? Adalah itu dah akoma yukimi ikomatan itu sadar. Maka kenapa bimana mutaadi? Bukan bimana lazim. Kalau koma yakumu kiaman itu bimana lazim. Artinya kamu yang penting berdiri aja. Nah sekarang orang Islam ini sholatnya penting berdiri. Tadi semua. Makanya masjidnya dibangun gede-gedean. Tadi semua. Padahal masjid dalam dirinya ditinggalkan. Innama ya'muru masjid Allah. Di sini ditinggal. Inilah. Maka tadi. Di sini kalau ingin membangun keberkahan, bangunlah masjid Allah. Baitul Atiq yang pertama dibangun Allah itu bukan Ka'bah. Tapi jantung manusia. Maka itu Allah berbuat tadi. Allahu nurus samawati wal ar. Tadi semua. Allahu mubtada nurus adalah khobar mubtada Muhammad. Itu khobarnya. Tadi semua. Kalau ingin meminta pada mubtada lewat khobarnya itu. Kalau ingin duduk di matahari cukup dengan cahayanya itu. Itu disebut Rasulullah. Maka kata Allah, nama zatku Allah. Nama wujudku Muhammad. Nama rupaku Adam. Nama rahasiaku insan. Coba dirubah paradigmanya. Ini mah Allah, malaikat-malaikat. Allahnya itu dianggap presiden. Nah inilah persoalan orang Islam sekarang. Yang presiden punya menteri sosial, bagi duit, BLT, Mikail kata dia. Oh sekarang Jibril udah berhenti. Bagaimana Jibril berhenti? Jibril itu juga karena kalian nggak ngerti Jibril. Oh tugasnya hanya memberikan wahyu pada Nabi Muhammad. Kalau Syiah Muhammad deh. Tadi semua. Semua juga Muhammad. Orang Hindu juga Muhammad. Orang manapun Muhammad. Seluruh makhluk ini Muhammad. Orang Islam sudah dibelokkan sedemikian rupa oleh Zionis. Akhirnya menjadikan agama hayal. Hidup di dunia belangsak, mati neraka. Coba. Mendingan kalau bangkit lagi jadi manusia. Bagaimana kalau ashabus simal? Dan itulah fakta Quran. Makhluk itu hanya 3 saja tempat pulangnya. Pada Allah, atau pada binatang, atau pada manusia. Tadi semua. Itulah Allah ingatkan. Masalu nurihi kamiskat. Maka kata Abah, ayo tumbuhkan pohon tadi. Supaya nurun ala nurin. Konsep nabinya benar. Qurannya benar. Sunnahnya benar. Tapi yang belok ini 200 tahun terakhir, Bung. Tadi semua. Sampai kata Abah juga, Imam Syaroni 800 itu masih oke lah. Apalagi tuh zamannya Imam Ghazali, Syatoilah 700 itu dah. Masih luar biasa kita. Ini yang kesini nih. Yang sudah belok ini. Sejak ada kasus baru ini semua. Tadi. Kiai-kiai pondok ini udah murid-murid yang mengaku duriat semua. Tadi semua. Agama sudah jadi hayal. Kitabnya sudah dirubah sama si Nokorgronya. Bahkan oleh si Lauren. Oleh si Christopher. Cuma nggak sadar orang Islam. Tadi semua. Makanya sekarang. Tadi beragama tapi tidak beriman. Nyebut nama Allah nggak kenal Allah. Nyebut-nyebut nama Muhammad nggak kenal Muhammad. Akhirnya di dunia ini kita ini terpuruk dari semua. Jadi kuli di mana-mana. Myanmar jadi kuli, jadi buruh dari semua. Buruh jadi orang Hindu, buruh dari orang Korea, buruh dari orang Jepang, buruh dari orang Eropa. Iya buruh. Kenapa? Tuhan sudah mengatakan dalam Al-Quran, bumi ini kuwariskan buat orang yang soleh.
Tapi apakah kita kayak orang Islam merasa soleh? Iya, merasa soleh, tapi jauh dari soleh. Salah. Selalu merasa mulia, paling benar, yang lain Islam. Inna dina indallahil Islam. Yang lain kafir. Coba. Ustadz-ustadz yang kayak begitu. Orang nggak sholat seperti kita. Tertolak amalnya. Jelas mereka sudah membuat amal. Dia pakai HP buatan dia. Dia pakai mobil buatan dia. Dia pakai pesawat ke Mekah buatan dia. Coba nih sadar, bangunlah, bangunlah. Hei, molornya jangan terus-terusan. Ayo kiamat. Bangkit. Tadi semua. Makanya mudah-mudahan terima kasih Kiai Imad ini. Udah tadi semua. Kalau enggak dibantai yang ini semua hancur terus. Keyakinan orang Islam Indonesia ini. Bahkan ke Islam dunia. Karena sekarang sudah dibelokkan, Bung. Udah jauh. Bukan lagi kita ini beragama sebagaimana zaman Rasulullah. Prinsip-prinsipnya apalagi. Ini zaman ulama aja sudah berbelok tadi semua. Maka pahami ya. Dijelaskan banyak hal lah di sini. Ya. Makanya dikatakan adalah tadi. Maka marilah kita. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa permulaannya bersinar. Bersinar pula penghujungnya. Maka tadi. Kita dibelokkan dari awalnya. Tadi semua. Ya. Akibatnya saya Toilah mengatakan kemarin tadi malam mamin nafasin tubdihi illa walahu qadarun fi kayyubdihi. Setiap napas ada kau hembuskan, ada takdir yang kau buat tadi semua ya. Kemudian nah inilah yang ingin Abah bangun adalah tadi, bangunlah pohon berkah yang ada pada kolbu. Ya, masih ada waktu setengah jam membahas bagaimana membangun pohon berkah yang ada tubuh. Yang pertama yang harus disadari dulu tentang sadar napas, tentang sadar hidup. Sadar Tuhan, hakikat Tuhan pada perwujudan ini pada kita adalah nyata pada diri kita adalah lewat hayat. Berarti sadarilah hayat itu hidup. Hidup itulah perwujudan Tuhan pada diri makhluk semuanya. Tadi semua. Maka kemudian disitulah utusannya. Ada ruh, ada sifat. Maka pada kita ada ruh dari semua. Sadarilah Muhammad itu dari semua. Maka setelah kita sadar sesungguhnya la ilaha illallah, maka tadi lenyap aku ke dalam kosong. Biasakan katakan. Setelah kita melatih, mandi, kemudian bicara, duduklah. Lenyap aku ke dalam kosong. Tadi semua. Kemudian, apa namanya? Ahmad nama batinku. Muhammad nama dohirku. Kemudian, lenyaplah aku, hilanglah aku. Allahu ruhun, Muhammadun jasadun. Allah itu ruhku, Muhammad jasadku. Itu dalam pengertian luarnya. Menyadari itu. Jadi selalu tubuh ini dua kalimat syahadat. Tubuh ini dan ruh seperti gula dan manis. Seperti api dan panasnya. Sehingga kita bisa sadar Tuhan. Sadar Rasulullah. Tadi semua. Ya. Sadar hadirnya Rasulullah. Sadar hadirnya Allah lewat napas. Nah disitulah maka banyak takdir yang kita buat lewat napas. Maka Abah sudah ceritakan semalam bahkan makanan-makanan yang enak sudah dibikin oleh otak kita, pikiran kita menjadikan racun. Semua musuh makanan itu. Karena kita yang menciptakannya. Tadi semua ya. Ayo kita rubah. Maka tadi kata Allah, masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Allah sudah membuat. Aku membuat jantung pada jantungmu itulah. Inilah masjid. Innama ya'muru masajid Allah. Qalbumu itulah masjidnya. Dan disinilah ruh itu ditiupkan di jantung. Maka nafahtu fihi mirruhi. Ruhku kata Allah. Berarti di situ duk dek duk dek duk dek duk dek duk dek. Maka nanti dibarengkan dengan dikir apa namanya sadar Allah 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 Allah. Awalnya tapi tidak usah terus-terusan begitu. Setelah kita biasa maka jantung itu berdetuknya sebenarnya Allah 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 Allah. Maka lihat ikan. Cuma bagian mulutnya kan ikan mas tuh. Allah, 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 Allah. Maaf pakai sampai pantat ayam. Allah, Allah. Lihat pantatnya. Karena ayam nggak bisa giginian mulutnya. Tapi sebetulnya pada dasarnya itulah yang harus dipahami. Terlihat berpisahnya. Inna rabbaka ahata binnas. Tuhanlah yang meliputi hidup kita. Yang wujud pada kita. Yang menjadikan kita bisa ada basornya, ada kalamnya, ada samanya. Maka dibagilah tubuh kita ada ayyan khorja, ada ayyan sabito. Ada wilayah Adam yang mati. Ada 7 sifat ma'ani.
Ada cangkangnya, ada cangkang mata tadi untuk ditaruh melihat dengan ayan apa namanya? Sabitoh, dengan ruh. Dohir ada mata, batin, maka dibagilah setiap tadi tempatnya 3-3. Ada mata pada kita, ada basir pada Muhammad, ada basor pada Allah. Sama semua juga. Ada telinga pada kita, ada sami pada Muhammad, ada sama pada Allah. Sama ilmu, ilman, hidup, hayun, hayan, tadi semua. Ya, selalu begitu konsepnya. Tapi kalau itu tidak sadar, maka akhirnya jadi manusia jasad. Kalaupun ibadah, ibadah jasad. Maka cirinya ibadah jasad selalu ditransaksikan. Surga, ingin bebas neraka, ingin dunia, ingin rizki. Nah, itu pasti itu jasad tuh. Itu pasti jasad. Ya. Nah inilah yang harus dibangun kesadaran. Maka tadi kau kabun, nah, kata masalu nurihi kamiskat. Nah miskat itulah jantung. Di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging kata Nabi. Kalau dia itu baik, baiklah seluruhnya. Nah ini berarti konsepnya. Inilah masjid yang merupakan Baitul Atiq. Dan Allah menyuruh berkurbanlah kamu di Baitul Atiq. Tapi syaratnya udah haji. Makanya tadi ada yang disebut haji itu ya kurban itu ya haji tadi semua. Tapi disembelihnya adalah di Baitul Atiq di sini. Inilah rumah tua. Dia berbentuk luar biasa seperti ketupat tadi semua. Maka di situ ada lebar, ada makanya nanti pada setelah kita imsak. Imsak itu apa? Menahan merasa wujud, menahan napas. Maka inilah permainan nanti dalam ibadah dalam zikir itu bernapas. Maka ada torikot anpasiyah, napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Inilah sesungguhnya inti permainannya. Tapi rumahnya harus jadi innama ya'muru masajid Allah. Jadikan ini masjid Allah. Cuma kalau ini masjid Allah, Allah hanya akan masuk kalau seandainya ini tidak boleh tadi yang dibenci oleh Allah. Karena Allah sudah membangun istana di dalam tubuh kita. Inilah Baitul Atiq yang harus kita bangun. Kalau kamu ada, dia tidak ada. Karena kalau kamu yang ada, pasti di sini isinya benci, dengki, hasud, sum'ah, dendam, marah, merasa pinter, merasa benar, merasa hebat, merasa mulia, merasa soleh. Itu masalahnya. Kalau kamu yang ada. Makanya orang yang sholatnya jasad, kata Allah, fawailul lil musholin, celakalah orang sholat itu. Fawailul lil mushollin alladzina hum an sholati, sahun sholatnya. Kenapa sahun? Sahun alladzina hum, karena riya. Tubuh ini memang tadi dikatakan syatoilah. Tubuh ini akan mengelahirkan apa haknya. La tasrik buku al-aqdari madun wa fi hadidar fa innaha ma'abrozat illa ma huwa. Tubuh ini memang begitu sifatnya. Pendendam, pendengki, hasud, merasa benar, merasa mulia, merasa soleh, merasa tinggi, tidak mau dihina, tidak mau diinjak, tidak mau di ini. Ini tubuh. Itulah persoalan kita. Dan kita menjadi manusia jasad. Saya marah, saya dengki, saya benci. Itu jasad. Tadi semua. Jasad. Tadi semua. Berarti sifat iblis itu yang tidak mau sujud. Tadi. Kalau malaikat, pasajadal malaikatu kulluhum ajmaun sujud. Illa iblis. Aba ayyakuna ma'as sajidin. Tadi. Qala ya iblis malaka alla takuna ma'as sajidin. Hei tubuh, itu ngomongnya iblis. Hei iblis, kenapa kamu nggak mau sujud? Pada ruh. Allah nyuruhnya napah tupi miruh, pakoulau, sujudlah pada ruh. Iblis salah melihat. Nah inilah kita, iblis. Kita nyari iblis kemana-mana. Kitalah Namrud, kitalah iblis, kitalah Fir'aun, kitalah ikan nun, kitalah buah ashabul kahfi. Nah tubuh ini, kitalah sapi betina. Maka harus disembelih tadi semua. Maka Allah nyuruhnya inilah. Karena ini yang akan merasa wujud tadi. Kalau nggak begitu konsepnya, ya agama kalian dongeng, sholat kalian tidak akan dianggap. Saya kata Allah, walaupun 1 miliar tahun kalian tahajud, tiap hari baca Quran khotam, tapi yang ngerjain jasad, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Sia-sia kata Allah. Karena amal itu di sisi Allah, bukan di sisi jasad. Maka tadi ibadahnya si jasad itu selalu transaksional dan itu tidak ada di sisi Allah.
Bahkan sholatnya sendiri kata Allah, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasbihatan wa dzukul adzab bima kuntum takfurun. Tapi kalau ngomongin adab jangan lagi dipikiran, digebugin lagi. Nah ini orang Islam sudah menafsirkan adab, adabun adim. Tuhan macam mana menciptakan kamu yang penuh dengan kasih sayang akan menciptakan neraka buat kamu. Adab itu tadi, kalau kamu nggak sholat gitu loh bahasanya. Kalau kamu nggak dikir, kalau kamu nggak sadar, kamu itu akan sulit hidup. Itu adab itu. Kayak la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzab. Oh ini kalau digosok lah, disetrika lah. Kata uah dimasukin, kata celup, kata masuknya api neraka, minumnya air buah jakum. Tuhan macam apa yang kau bayangkan itu? Inilah kebayangan manusia yang nggak ngerti Tuhan. Tuhan itu sudah menghitop dirinya, Rahman, Rahim. Tadi semua. Udah habis kisah adab itu dengan cukup. Rahman, Rahim. Iya, aku ini pemarah. Aku ini juga tenagaku kuat. Bisa menghancurkan kamu. Tapi aku ini wah penyayang. Aku kayaknya nggak jadi mukulnya. Aduh, manusia ini. Nah itulah agama yang kalian ciptakan seperti itu sendiri. Tuhannya menjadikan Tuhan pendendam, Tuhan pendengki, Tuhan pemarah. Yang lebih parah lagi ada lagi yang bela Allah. Coba. Allahnya udah dianggap aki-aki. Ada bela Islam, bela Allah. Ini Tuhannya udah dianggap apa? Coba. Memalukan sekali orang Islam Indonesia ini. Sampai ada bela Allah. Allah kok dibela? Tadi semua. Tadi. Allah itu udah senang kalau seandainya kamu sudah dia merasakan bahwa kamu itu udah merasakan kehadiran dia. Allah tuh senang. Bahkan, nah nanti di penghujungnya kata Abah, kalau sudah sadar kalian, Allah tuh senang diuji. Mintalah yang aneh-aneh, kata saya juga. Kalau perlu menghidupkan orang mati sekalian. Tuh. Makanya kenapa dulu ada kisah menghidupkan orang mati? Karena memang ulama dulu pun uji Tuhan. Coba katanya kalau engkau percaya Tuhan, nih makam udah 4.000 tahun nih, coba hidupkan. Nah, itu kisah itu menggambarkan ulama-ulama dulu sendiri, kalau yang sudah ngerti hakikat napasnya, dia kan senang uji Tuhan. Nabi Ibrahim uji Tuhan, semua uji Tuhan, dan Tuhan senang diuji. Bukan sebaliknya, sudah dilemahkan harus dibela. Bagaimana ada wayang bela dalang? Saya nggak pernah lihat Asep Sunandar ditolongin tuh sama si Cepot, si Arjuna. Tolol bener ini. Tadi semua pengkredilan nama Tuhan. Tuhan dianggap benci, Tuhan dianya pendendam. Tuhan bicara nur dan nar itu ngomongkan surga dan tadi. Semuanya tadi. Kayak ini ikan keramik nih. Ini sebetulnya dari tanah. Ini kalau nggak lewat neraka, nggak jadi nih, porselen. Neraka. Jadi neraka itu, ini nih, singkong ini. Kalau nggak lewat neraka, nggak bakal jadi singkong goreng, neraka. Jadi neraka itu bukan untuk merusak. Membentuk kamu menjadi lebih baik. Ini asalnya tanah. Maka tadi manusia itu Allah itu narun, hawaun, maun, turabun, api, angin, air, tanah. Sama nih di sini 4 kumpul nih. Ini tanah. Kalau tanah doang, kalau nggak dicampur dengan air nggak bisa. Aduk-aduk dulu dengan tanah. Maka kenapa penciptaan manusia pun dari tadi turab, semua tanah, semua 4 unsur itu. Dan 4 unsur itu disebut alif, lam, ha. Itu. Allah. Adapun yang wujudnya yang terbentuknya menjadi mim ha, mim dal Muhammad. Nih, asalnya alif lam ha, begitu udah jadi cangkir jadi Muhammad, mim ha, mim dal. Kebalikannya. Maka jangan susah-susah membayangkan Allah dan Muhammad. Oh, inilah kan tadi hulul ittihad, wahdatul wujud. Itulah orang yang tidak akan ketemu Tuhan sampai mampus 7.000 triliun kali. Karena Tuhannya dianggap sesuatu yang dia ngarang tapi dia juga nggak paham. Akhirnya membuat manusia bingung tadi tentang Tuhan. Begitu nyata, realistik. Inilah wujud Tuhan semua termasuk kita. Mazhar kenyataan Tuhan. Ini kan tanah asalnya. Coba kalau nggak ada neraka, tidak akan jadi porselen ini. Tanah di otak-otak, kemudian apa? Dari turob. Hu itu turob. Kemudian dijadikan apa? Diaduk dengan maun, air, lam akhir. Itu lam akhir teteh. Maun, diaduk-aduk. Tapi tidak akan kering, tapi hawaun, angin, lam awal. Dibakar dengan alif, narun. Jadilah
Allah tuh wujud, maka wujud. Aduh, manusia nih, kadang-kadang saya bingung. Apa yang bukan Allah di muka bumi ini? Semua alif lam lam ha, narun, hawaun, maun, turabun. Karena tadi konsepnya tahu nama nggak tahu barang. Itulah Nabi bersabda, man tolaba maula bi ghairi nafsihi, apa namanya kata Nabi? Apa namanya? Kata Nabi, siapa man abdal asma dunal ma'na fahuwa kafir. Tadi Allah laisa kamisli, Allah laisa kami, tapi begitu mau mi'raj ke langit. Coba agama apa kayak begitu? Tadi. Allah itu makulatnya, tidak boleh ada jihad, tidak boleh ada jihad. Tadi semua, ya tadi ngomongin mi'raj masih ke langit. Begitu doa ngadah ke langit. Tadi semua. Dianggap dia itu bisa dengar kamu setiap waktu. Ini sudah dia ciptakan, udah kun. Semua udah ada di sini semuanya. Tinggal kamu jemput semuanya. Kun. Semua. Emangnya dia tukang kredit apa? Diminta doa, ya Allah berikan. Ijabah. Coba. Semua di sini tinggal kamu bisa jemput enggak. Itulah kenapa Quran itu dikatakan anjalna. Jadi seluruh isi Quran itu sebelum ke Nabi Muhammad sudah diturunkan di sini kepada hati-hati setiap manusia itu anjalna, najalna. Tadi ikro apa namanya dalam itu semua. Jadi Allah nggak nurunin ayat, oh nanti saya nurunin dulu ayat yang ini. Bismillahirrahmanirrahim turun. Enggak. Allah itu segala sudah ciptakan kun. Tadi semua. Tadi. Makanya tadi hanya bisa dengan kun sholli ala Muhammad. Hanya lewat kun sholli ala Muhammad. La ilaha illallah bisa maujud. Segala yang wujud akan maujud. Bikana makana. Biyakunu mayakunu. Wujud al-awalimipi. Tadi semua. Pantaslah. Kalau Quran mengatakan manusia itu masuk neraka jahanamnya itu kasyira. Dan pantaslah kata Allah yang akan selamat itu qalilah. Karena sekarang adalah faktanya adalah mayoritas manusia-manusia kayaknya dia menyebut-nyebut nama Allah tapi nggak kenal Allah, menyebut-nyebut nama Muhammad nggak kenal Muhammad, merasa paling benar, merasa paling mulia, malah kalah sama orang-orang yang tidak nyebut-nyebut nama Allah tapi realistik mewujudkan manifestasi Allah, menciptakan listrik, menciptakan mobil, HP, semua produk apa yang bermanfaat buat manusia. Cocok kata Nabi Muhammad, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat. Coba. Allah ngomongin suruh nutup aurat, mereka bikin mesin pemintal, bikin kain, bikin garment. Jadilah kalian tertutup aurat mereka. Allah cerita tentang bagaimana menurunkan hujan dan semua. Bagaimana dari hujan dihidupkan tumbuhan. Mereka bikin bendungan. Akhirnya bermanfaat pengairan ke sawah. Perikanan. Mereka. Manusia harus berkomunikasi dengan jarak jauh. Mereka bikin HP. Manfaatlah kalian. Bisa assalamualaikum mama. Tuh. Buatan mereka. Kamu bikin apa? Kita bikin apa? Nggak ada motor karena Jubair. Abdullah, mobil karena apa namanya, Jafar, tadi semua. Honda, Suzuki, Yamaha, Lamborghini, Ducati, semua. Samsung, pesawat juga sama, Boeing, nggak ada pesawat Jepri, tadi semua. Orang Islam ini cuma ada pada titik khayal. Tadi semua. Tapi tidak berbuat apa-apa di muka bumi ini. Paling ping juga paling maaf, ini harus realistis. Kita ini harus bangun. Kiamat. Kiamat jangan hancur lagi. Namanya juga kiam itu bangkit. Ayo bangkit. Bangkit dari tidurmu. Kumpandir, berikan peringatan. Ya ayyuhal mujammil. Ya ayyuhal mudatsir. Tadi semua. Ini kita ini sudah ditipu. Tadi semua. Sekarang udah puluhan ribu lagi pergi ke Mekah. Buang duit di sono. Rakyatnya belangsak 70 triliun. Padahal haji itu sudah mai Quran maupun ulama maupun wali songo. Nggak ada yang ke Mekah, Bung. Sebenarnya. Allah udah ngatakan. Wa'adin pinnas. Datanglah. Tadi semua.
Dulu Nabi Muhammad memanggil tadi mereka umat-umatnya saat itu. Nabi Ibrahim memanggil wa'adin pinnas bil haji yaitu karijalan yang berjalan kaki dengan unta yang kurus. Sekarang dijadikan ladang bisnis. Aduh, ini tadi semua. Mendingan kalau seandainya ya mungkin buat KBIH kita, buat ini yang jualan baju ihram lumayan bisnis. Tapi yang sudah duit berapa tuh yang dibuang di Arab Saudi itu? Maaf ini yang harus banyak diluruskan. Silakan baca Suluk Wijil dan Suluk Linglungnya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo 3 kali mau ke Mekah dilarang oleh gurunya. Apa dikira? Maka juga orang-orang Wali Songo nih coba cek coba. Tadi semua ya. Tentang makna haji. Dan juga gelar haji ini ciptaan si Senokor Gronyo tahun 1886. Tadi semua. Untuk mengontrol orang-orang Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei yang pergi ke Arab supaya ketahuan. Jangan sampai mereka itu melawan penjajah. Ini nggak ngerti juga. Aduh, orang Islam ini sekarang ini benar-benar kayak sapi. Dituntun aja tadi semua. Maka kenapa dari awal surat sendiri pun kita harus menyembelih sapi itu. Tadi semua. Itulah yang disebut kurban Baitul Atiq di sini, sembelih sapi itu. Kalau abah saya itu suka memang ini. Kalau kalian takut pergi haji ke sana, dosa nih kasih saya lah. Coba. Kalau abah saya itu saking yakin, bukan seperti itu. Saya nggak pernah takut, karena saya ngerti Tuhan. Saya ngerti Rasulullah. Hanyalah penjajahan manusia atas manusia yang harus dipahami oleh manusia sekarang ini. Agama dijadikan alat jajahan. Jadilah sapi-sapi perahan yang diperah nanti di Arab Saudi itu tadi. Nyet, beli jas, beli ini, beli itu, beli korma, beli apa semua. Maaf ya. Tadi semua. Kalau seandainya yang ada yang hakikat yang dicontohkan oleh ulama, silahkan coba kalian. Yang Wali Songo lah PW ini. Abah merangsang pada kalian. Coba cek bagaimana Sunan Kalijogo, Sunan Ampel, Sunan Darajat, semua. Bagaimana Syahdatul Kahfi. Tadi semua. Ya. Pahami ya. Bagaimana ini juga harus dipahami. Betul, ada syariatnya bolehlah ke sana. Tapi jangan dijadikan seolah-olah mutlak. Padahal kita itu rukun Islam itu rukun. Bagaimana? Dan akhirnya dibuat rukun, dibikin, oh iya kan dia kalau manis tatoa, kalau punya duit. Akhirnya haji itu dihalangi punya duit dan fisik. Padahal enggak. Walillahi ala nas hijul baiti manis tatoa ilai sabila. Haji itu wajib kepada setiap manusia. Manusia, mau Hindu, mau Buddha. Sementara sekarang orang Hindu nggak boleh ke Mekah. Jadi semua orang Buddha nggak boleh ke Mekah. Akhirnya mereka hajiannya lebih benar dari orang kita. Meniti ke dalam diri. Itulah wukuf. Wukuf itu. Maka setelah sembelih di Baitul Atiq, sembelihlah kurban. Maka tadi, lihatlah nur Tuhan dengan menutup matamu. Dengarlah kalam Tuhan dengan menutup telingamu. Rasakan rasanya. Rasa Tuhan dengan menutup mulutmu. Rasakan hayatnya Tuhan dengan menutup hidungmu. Itu setelah, maka tadi yang disembelih itu akan hilang napas, hilang penglihatan, hilang pendengaran, hilang mulut. Sebagaimana kita di dalam bayi kandungan ibu. Maka bisalah bicara komunikasi dengan Tuhan. Alastu birabbikum. Qalu kata kita, sekarang boro-boro komunikasi dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak bisa menjadi kayak seperti ulat, menjadi kepompong, menutuplah la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mewujudun bihaqilallah. Saumnya masih saum ular. Diem aja. Tapi begitu hanya ganti kulit, ular lagi yang nongol. Harusnya adalah seperti kepompong, tutuplah semuanya. Kepompong, tutup mata, tutup telinga, tutup kaki, ngegantung pada satu tali kayak tadi. Menciptakan durriyun yuqadu min sajarotin mubarakatin zaitunatil la syarqiyati wala gorbiyah. Nih, zaitun itu jantung. Disitulah merupakan rumah Tuhan, Baitul Atiq. Itulah rumah yang awal diciptakan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah. Orang sekarang berlomba-lomba bikin gede-gedean masjid. Innama yu'amiru, jadi takmir. Tapi di sininya innama ya'muru.
Dibiarkan masjid Tuhan yang dibangun dengan tangan Tuhan sendiri. Tadi semua. Sehingga akibatnya apa? Manusia selalu berasa pirok dengan Tuhan. Di sini tadi semua. Maka kata Tuhan tadi, kau kabun duriyun yuqadu min sajarotin mubarakah tadi. Tapi di sini ada bintang. Tadi kalau seandainya sudah duriyun, kau kabun itu bintang. Bintang itu bercahaya. Cahayanya datang dari sini, muncul dari dalam. Cahaya yang datang dari dalam, bukan cahaya yang datang dari luar. Ini fajar kadib, ini fajar sodik. Fajar sodik, fajar yang memancar dari dalam keluar. Fajar kadib, fajar yang kalian tarik dari luar. Ini semua fajar kadib semua. Ini terangnya matahari ini bukan cahaya, bukan nur ini. Nur Allah itu dari dalam. Fajar sodik tadi semua, ya. Kau kabun, duriyun, yuqadumin. Nah, inilah yang akan menumbuhkan sajarotin mubarakah. Kalau seandainya pohon sininya udah tumbuh sajarotin mubarakah, pohon tauhidnya, kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas, kalimatul iman, kalimatul taqwa, itulah la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah bukan hanya ucapan. Oh, la. Tapi kalau di sininya aku bukan jasad. La ilaha illallah, aku bukan jasad. Aku bukan nama. Aku bukan. Apalagi la ilaha illallah ngebayangkan mursyid melulu. Coba. Sengaja. Inilah konsep juga yang dalam bermursyid yang salah. Tadi semua. Inilah ya yang harus dipahami. Tadi semua. Kalaupun kita punya guru mursyid yang untuk dibayangkan, bukan membayangkan wajah dia. Wajah dia untuk melihat dia yang di sebalik dia. Melihat Muhammad, Nur Muhammad pada beliau. Tadi semua. Untuk melihat Nur Muhammad, untuk melihat Allah. Tuh. Tadi semua. Dialah Rasul, dialah Shin di zamanmu. Dialah Rasulullah di zamanmu. Untuk murid-muridnya. Dialah Toha. Tadi semua. Kalau tidak ketemu Shin, tidak akan ketemu Alif. Kalau tidak ketemu Alif, tadi harus lewat Ba. Ba lewat Shin. Muhammad dan Nur Muhammad. Semua. Maka jangan diadukan antara yang dohir dan yang batin. Cuma yang shin, geriginya 3 itu ada syaratnya 3. Shin. Maka di situ Bukit Turi Shin. Puncak Shin adalah syakaro. Makanya orang yang sudah menjadi umat Muhammad ada tulisan. Walaupun kalian nggak bakal paham. Ada tulisan syakaro. Orang teriak-teriak ngaku duriat atau siapapun ngaku mulia, tapi di sini tulisannya kaparo. Makanya kenapa Abbasnya itu ngomong, kalau kalian takut meninggalkan Habib itu dosa, kasih gua dosanya semua. Kenapa? Karena isbatul yakin. Kita bisa membedakan, kita ngerti. Bukan hanya katanya, bukan kila, kola, kamakola, bukan. Bukan kata Kiai Imad, bukan. Nampak semuanya. Coba. Tapi itu tidak bisa jadi dalil masalahnya. Hanya keyakinan paling memberikan jaminan saja. Tadi semua. Ayo, kalau kamu takut, kasih saya dosanya. Tuh, coba. Kurang gimana keyakinan kayak begitu. Itulah isbatul yakin. Kata saya ini gula. Semiliar manusia mengatakan ini garam. Kasih saya dosanya kayak gitu tuh. Nggak ada bedanya. Karena udah hakul yakin bukan sudah terbentuk isbatul yakin. Itu kalau kalian hidup di sini. Duriyun yuqadu min sajarotin. Tumbuhlah sajaroh mubarakah. Maka insya Allah di situ ibaratkan tadi ketupat bergantung pada satu tali la ilaha illallah. Maka ketupat 4 sudut itu akan lebar, lebur, labur, barulah luber. Nah inilah kenapa di sini bahaya dengan napas baik dan buruk. Luber, tergantung yang kamu luberkan. Kalau gelas ini kamu kasih kotoran, maka yang luber kotoran. Dan jantung kita adalah sama seperti gelas ini. Maka taholli mengeluarkannya adalah supaya sajarah mubarakahnya tumbuh. Sajaratun mubarakah zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsus nurun ala nurin yahdillahu linurihi man yasha. Maka dalam ayat ini bahkan Allah memberikan rizki mayyasha, kasih ilmu mayyasha, rizki mayyasha, cahaya man yasha, sekehendak dia dan sekehendak Allah, karena dia
kun dia kun Allah, karena dia sudah berwujud Muhammad dengan nur Allah nyata pada dirinya. Kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunati la syarqiyati wala gorbiyah. Enggak timur di barat, enggak di Arab Saudi. Tumbuhnya di hatimu, Ka'bahnya. Semua. Nah inilah agama. Doakan Abah jadi menteri agama. Kalau Abah menteri agama apalagi presiden, Abah akan rubah 70 triliun ini. Ya, akan digunakan buat kepentingan diri kita sendiri. Haji sederhana. Kembalilah pada metodologi ulama. Dari semua. Dulu ke Mekah karena Nabi Muhammad memanggilnya di sana. Sekarang kata Allah, siapapun yang menjadi syin tadi semua, datanglah kepada dia. Wa'adin pinnas. Maka tadi yaktu kari jalan itu di situ. Berjalan kakilah kepada dia yang menyerumu. Hei haji, haji. Ke sini kamu haji. Itulah guru-guru ruhani. Shin, Toha. Ala Yasin Habibillah. Dan ada setiap negara dengan bahasa mu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dari semua. Ya. Dialah yang menyeru untuk haji. Dari semua. Sebagaimana Sunan Ampel menyeru Sunan Kalijogo untuk haji. Hei sini kamu. Haji. Semua. Ya kalau mau ke sana namanya jalan-jalan. Maka Nabi pernah bersabda. Nanti di akhir zaman itu haji itu hanya arihlah. Jalan-jalan, litijaroh, dagang, lisum'ah, hanya bang-bang. Aku haji 2 kali, haji 3 kali. Apa? Ada orang, saya udah 30 kali haji. Saya sedikit pun. Apa yang sudah kamu lakukan buat manusia? Berapa rumah yang sudah kamu renovasi dari tetanggamu? Berapa pondok yang sudah bangun buat manusia? Berapa manusia yang bisa kau kasih makan? Bukan haji saya udah 20 kali, 15 kali. Kalau di hadapan saya keplak kepalanya itu. Dari semua. Bahkan kalau saya Tuhan, saya cabut nyawanya kalau perlu. Orang kayak begitu. Mana ada orang soleh kayak begitu. Tuhan sudah mengatakan amalan soleh itu pada saat kali ruhama'u bainahum, menyayangi. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Memaafkan. Dari semua. Ini agamanya sudah jadi dongeng korban senokorgronyo, ya sudah. Maka nanti orang Islam Indonesia termasuk kiai-kiainya nanti itu akan dikumpulkan oleh Sonokorgronyo dengan bawa bendera Belanda. Tadi semua. Tadi para ulama Nusantara kita ini sekarang ini sudah ngikut Lauren, ikut Sonokorgronyo, ikut Panderplas. Walaupun dalam wujud bentuknya kita gundul, tapi mereka nggak tahu isinya sudah diacak-acak dari semua. Akidahnya diacak-acak, pola pikirnya diacak-acak. Bahkan Quran dijauhkan dari mereka. Sampai Nabi menangis. Ya qala wa qala Rasul. Kata Nabi. Allah menuliskan tentang Nabi Muhammad yang menangis. Wa qala Rasul. Berkata Rasulmu. Ya Rabbi inna qaumi tahidu. Hadal Qur'ana mahjur. Kata Allah. Muhammad berkata. Ya Tuhanku. Hambaku ini mengaji Quran. Tapi tidak mengamalkan Quran. Ya Tuhanku. Hambaku ini menghafalkan Quran. Tapi tidak mengamalkan Quran. Ya Tuhanku. Hambaku ini membaca Quran. Tapi tidak mengamalkan Quran. Padahal Quran itu resep masak. Nggak pernah dipakai masak. Hanya baca resep tutup, baca resep tutup, baca resep tutup. Kapan kenyangnya? Mohon maaf atas kekurangan. Maaf. Abah ini hanya untuk memberikan maaf tadi semua. Sekali lagi kadang-kadang Abah sendiri sahabat tadi semua. Ini yang di dalam. Ya, insya Allah. Bukan karena kebencian, bukan karena apa. Nah kata Abah juga kalau kalian mau dengerin silahkan. Kalau enggak usah. Kalau ke kalian marah apa sudah dengar Abah, nggak usah dengar tadi semua. Toh ini Abah bicara di sini di tempat Abah, ini hanya disiarkan. Ya silakan mau dengar, silakan. Enggak juga nggak apa-apa. Tadi semua ya, jangan jadi beban. Tadi ya, cuma Abah ingin mengajak, ayo. Nggak usah ikutin Abah, ikutin siapapun yang menurut kalian adalah benar dan baik. Supaya kalian tumbuh keyakinan pada Tuhan. Tadi semua ya. Nggak perlu ikut saya tadi semua ya. Ikutlah siapapun yang kalian. Maka tadi juga buat teman-teman sekalian itu terus bersilaturahmi ke guru kita pondok pesantren itu. Insya Allah masih banyak yang baik di antara mereka. Masih banyak yang berilmu, yang ilmunya diamalkan. Masih banyak ya. Jangan ada bahasa kata kaboha karena kiai sekarang susah, itu bahasa kamu ya, ciptaan pikiran kamu. Saya tahu persis orang tua saya, saudara-saudara saya masih banyak yang murni. Tapi ya memang sudah agak sulit. Ya biasalah kalau kita mencari yang mulia itu susah lah. Itu wajar ya.
Mohon maaf atas kekurangan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hanif jam berapa? Jam 9.